Kalau secara umum tanaman apa saja yang cocok, nanti ada beberapa jenis yang akan saya tunjukkan. Nanti bisa dipilih mana yang mau dikembangkan. Jadi tujuannya sebenarnya apa untuk kita tanam tanaman buah? Yang pertama, tanamannya harus yang bisa mengeluarkan oksigen cukup banyak dan bisa menyerap zat-zat atau mineral-mineral yang kurang bagus di area tanahnya. Kemudian dia bisa menghasilkan oksigen yang cukup. Tentunya daunnya harus banyak ya. Meredam kebisingan, dan dia sebagai habitat beberapa binatang supaya dia bisa menjadi tempat tinggal juga untuk binatang-binatang yang ada di lokasi tersebut. Contohnya dia bisa jadi sarang untuk burung. Terus di sini ada ulat cacing. Ulat emang boleh ya, tidak apa-apa kalau di hutan ya, tapi kalau di kebun produksi ya jangan gitu ya. Ulat ini kan nanti makanannya burung gitu kan. Jadi kita menjaga supaya semuanya itu tetap bisa berjalan secara natural. Nah ini contoh salah satu tanaman yang bagus untuk penghijauan adalah nangka. Nangka ini perakarnya bagus sekali untuk pemenahan supaya tidak longsor. Ya. Kemudian dia tahan sekali dengan kondisi cuaca. Gitu. Jadi mau musim kering kayak mau musim hujan kayak dia tahan. Yang ketiga, nangka termasuk tanaman buah yang cepat gedenya. Pertumbuhannya cepat. Ya, jadi dia lebih cepat hijau. Kalau kita tanam, tahu gede aja, gitu ya. Kemudian buahnya itu nggak mengenal musim. Sepanjang tahun dia bisa ada terus buahnya, nggak habis-habis. Dan buahnya bisa sedikit banyak kalau tanahnya subur di sekitarnya. Dan buahnya nggak hanya harus dipanen tua ya. Panen muda pun bisa juga dijual, jadi bisa menghasilkan walaupun buahnya belum masak. Itu contoh. Nah, ini beberapa contoh jenis-jenis yang bisa cocok ditanam. Contohnya nih jengkol, nih harganya lumayan nih jengkol nih. Sekarang pun orang belum ada yang mengkebunkan. Sekarang masih pada panen dari kebun rakyat atau bahkan dari hutan pekarangan. Jengkol yang sekarang dijual tuh, apalagi di Sumatera sana tuh, Jawa Barat, masih dari diambilnya dari tanaman di hutan pekarangan. Oke juga begitu. Nah, durian, durian ini pasti favorit nih, semua pengen tanam durian kan. Cocok nggak ya di tempat saya gitu. Durian dia cocok ditanam mulai dari ketinggian 100 sampai ke 700. Kalau 800 gimana? 800 bisa tumbuh, cuma buahnya nggak banyak. Ya, bisa tumbuh, bisa berbuah, tapi buahnya tidak banyak. Kemudian ini yang sukun. Nah, sukun ini juga sama kayak nangka tadi, pertumbuhannya cepat. Bahkan dia satu pohon ditanam, nanti dia udah tumbuh banyak di sekitarnya karena dia pertumbuhannya dari anaknya tumbuh dari akar. Akarnya ada di mana, tumbuhlah di tunas di sana. Jadi dia tumbuh perbanyakan sendiri si sukun, nggak usah bukan dari biji ya, orang sukun dari bijinya, dia tumbuhnya dari akar, tunas akar. Jadi kalau tanam satu aja, kalau kita biarkan dia tumbuh natural, dia akan banyak sendiri anaknya di mana-mana. Ini cepat untuk penghijauan dan hasilnya juga bisa dimanfaatkan buahnya, ya bisa untuk diolah. Ini bisa untuk ketahanan pangan juga ya, karena dia bisa dipakai untuk dibuat tepung, ya mengganti tepung. Kemudian ini manggis, mangga, rambutan, lengkeng, sawo. Ini dia bisa berbuah sepanjang tahun nih. Kalau ini ada musiman, rambutan, manggis juga musiman, durian musiman, tapi yang lain bisa berbuah terus. Belimbing, ya, alpukat
itu bisa berbuah terus. Yang pasti kalau kita yang diharapkan tanaman yang batangnya bisa besar, bisa tanamannya bisa jadi tanaman pohon yang besar gitu ya, jangan tanaman perdu. Kalau perdu biasanya repot pemeliharaannya ya. Jadi inilah tanaman-tanaman yang cocok untuk diperbanyak nanti. Nah, ini yang sudah kapan nih teman-teman lakukan perbanyakan generatif. Apakah di perbanyakan vegetatif ini tidak dilakukan? Saya tanya. Dalam perbanyakan vegetatif, apakah ini tidak dilakukan? Untuk apa? Ya, udah pintar saya buat aja nih. Ya, untuk rootstock ya, untuk batang bawah. Jadi, perbanyakan vegetatif tetap dilakukan untuk persiapan batang bawah. Gitu ya. Jadi akarnya tetap berasal dari tanaman, dari biji. Kalau cangkok ya, kalau cangkok ya akarnya bukan yang dari biji. Kalau cangkok dia tidak ada akar jenjangnya ke bawah, kan beresiko gampang roboh kalau ada angin kencang ya. Jadi ini perbanyakan generatif nanti akan tetap dilakukan di persemaian oleh teman-teman semua untuk memperbanyak batang bawah. Ini dulu yang pertama, program pertama yang harus dilaksanakan kalau kita mau membuat pembibitan vegetatif. Siap dulu batang bawahnya. Berapa bulan Bu umurnya untuk siap disambung? Gitu. Itu pertanyaannya pasti kita saya jawab ya. Saya jawab ya. Karena beda-beda setiap varietas, setiap jenis. Durian beda, alpukat beda, ya beda-beda. Jadi yang mau ditanya jenis apa, gitu ya. Berapa bulan siap sambung? Gitu. Nah, berapa bulan juga dari biji sampai dia pindah ke polybag? Itu juga beda-beda tiap jenis, tapi standarnya biasanya minimal sudah ada pertumbuhan 3 atau 4 daun besar, baru kita bisa pindah ke wadah polybag dari persemaian. Lihatnya itu aja, jangan lihat berapa bulannya, tapi tanamannya memang sudah siap, artinya dia sudah ada daun yang besar. Itu baru boleh kita pindahkan ke polybag. Ya, ini kelebihan dari generatif nih ya, dari perbanyakan secara generatif atau dari biji. Kelebihannya dapat dilakukan mudah, biayanya murah, ya kan? Lebih efisien, perakarannya sistemnya lebih kuat karena dia ada akar tunggangnya yang benar bisa sampai ke bawah nanti ya. Kemudian dapat menghasilkan varietas baru. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena dia hasil perkawinan jantan betina, maka dia bisa jadi satu individu yang baru dia sendiri, gitu kan? Saya namanya A, suami saya B, anaknya kan namanya C, gitu. Jadi lain, ya. Kemudian umur produktifnya lebih lama dibanding perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ini nanti yang dimaksud vegetatif ini yang cangkokan atau stek, ya. Tapi kalau nanti yang kita pelajari itu sebenarnya perpaduan antara generatif sama vegetatif, gitu ya. Nah, kelemahannya kebanyakan benihnya tidak punya sifat sama dengan induknya karena dia hasil perkawinan. Kemudian pertumbuhannya relatif lambat, umur dia siap berbuahnya lama banget, kemudian sampai tidak sabar. Kemudian menghasilkan banyak benih tanaman yang banyak sifatnya yang beragam, ya, karena dia tadi hasil perkawinan sehingga sifatnya beragam, ya. Lanjut. Ini cara penyemaian biji untuk batang bawah. Ini contohnya dia alpukat. Ini contoh kalau langsung di polybag, tidak di persemaian dulu. Tapi
dicobain sampai no. Tapi nanti ada cobaannya nggak? Ada ya, nanti dipraktekkan ya. Nah, kalau di Polybag itu kalau kita nggak punya persamaian, boleh langsung di Polybag ya. Nah, sama di persamaian pun nanti akan seperti ini, cuma separuh. Dan ini nanti cara nanamnya juga madep kemana tuh bijinya, durian lain atau bukan lain gitu ya, menghadapnya kemana supaya pertumbuhannya lebih bagus. Jadi dia pas tumbuh nanti batangnya nggak bertikuk-tikuk gitu. Kayak muter-muter bisa langsung cepat naik ke atas ya. Oke. Nah ini contoh persemaiannya. Sebenarnya sederhana kalau kita nggak punya lahan yang bak yang besar, bisa kecil-kecil. Ini bisa pakai plastik ya alasnya, kemudian pinggirnya kita kasih bata gitu, bisa bikin kotak aja. Nah ini tetap nih yang saya sampaikan tadi, bijinya setengah nongol keluar ya, jadi nggak dipendam karena resikonya dia busuk kalau ditutup semua. Jadi resiko keberhasilannya malah kecil kalau kita setengah gini, ini pertumbuhannya lebih cepat. Jadi tanamannya cepat tumbuh tunas ke atas dan ke bawah. Nah ini yang sudah siap, sudah keluar daun-daun lebarnya, sudah pindah ke polybagnya. Ini umur 2-3 minggu. Ini untuk alpukat, tapi kalau untuk jenis lain beda lagi masanya. Tapi yang penting ini tadi daunnya sudah sehat dan ada sekitar 4 lembar gitu ya. Itu aja patokannya, kita buat patokan. Oke, kebanyakan vegetatif sekarang. Perbanyakan vegetatif itu adalah perbanyakan yang memakai bagian-bagian vegetatif dari tanaman. Tadi saya tanya Bapak, sudah dilakukan belum ya oleh teman-teman? Dilakukan ya? Sebagian untuk tanaman lain ya, bukan tanaman buah. Ada yang secara kultur jaringan malah. Betul? Ada yang sudah melakukan kultur jaringan? Di sini? Belum ya? Oke. Baik. Maksud sarana kultur jaringan itu harus butuh fasilitas yang cukup mahal ya. Oke ya, sudah ya.